Nah mungkin saya ke Bu Hima nih. Bu boleh nggak Bu cerita pengalaman masa lalu gitu. Terkait gurunya di dalam sekolah. Ada nggak sih gurunya yang berpihak kepada anak. Yang mungkin pada akhirnya membentuk ibu seperti sosok sekarang ini. Yang luar biasa yang dari awalnya penyiar radio sampai akhirnya jadi politisi dan menjadi anggota dewan ya. Boleh cerita sedikit Bu terkait pengalamannya? Iya, pengalaman saya waktu saya itu nggak TK, nggak melalui PAUD. Saya itu waktu kecil agak sedikit bandel lah, tomboy gitu. Jadi senangnya main, manjat-manjat pohon dan lain sebagainya. Senangnya nangkring di atas pohon sambil baca buku gitu. Tapi buku-buku anak-anak kan dulu ayah saya ketika ayah saya menghadiahi kami satu lemari buku. Isinya macam-macam novel-novel yang menarik, pokoknya bacaan-bacaan yang sifatnya menarik hati lah gitu. Sehingga membentuk imajinasi saya kan. Karena dengan kita membaca kan kita membayangkan gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak ini kan karena gadget mungkin udah ada gambar nyatanya. Kalau dulu kan kita misalnya rupa seorang pemuda tampan itu seperti apa, jadi kita membayangkannya seperti itu gitu kan. Jadi saya tuh karena sering nangkring di atas pohon, baca-baca buku komik dan lain sebagainya, sehingga saya nggak mau sekolah TK gitu. Nah saya akhirnya langsung masuk SD, kelas 1 saya nggak bisa baca. Tapi gurunya menarik hingga membuat saya akhirnya terpacu untuk bisa baca. Dan kelas 1 saya memang benar-benar gak ngerti apa-apa lah, pokoknya baca aja belum ngerti gitu kan. Nah akhirnya pas kelas naik pertengahan 6 bulan itu saya mulai bisa membaca karena memang cara mengajarkannya gurunya menarik ya. Saya dulu pemalu sekali, boro-boro bisa tampil seperti ini di depan orang banyak begitu ya, boro-boro bisa kampanye kemana-mana. Saya itu dulu saking pemalunya saya disuruh nyanyi aja takut gitu. Kan waktu itu kita diuji nyali ya untuk nyanyi di depan kelas kan setiap anak-anak. Nah kemudian saya dikasih tips oleh guru saya, kalau kamu malu, kamu di depan jangan anggap aja teman-teman kamu itu kamu cari titik ujung teman kamu. Jadi misalnya kayak sekarang nih, ujung titiknya adalah tembok sana ya, misalnya ada jam atau apa, itu pandangnya titik yang paling ujung. Nah ketika saya memandang begini, ibu-ibu kan seolah-olah melihat saya kan, seolah-olah saya berkomunikasi matanya, padahal saya memandang satu titik, jadi saya ngomong sendirian gitu. Nah jadi ngomong di depan orang banyak tapi seolah nggak ada orang gitu kan. Nah itu tips yang membuat saya akhirnya berani nyanyi dan terus kemudian sampai saat itu ilmu itu saya pakai sampai kemanapun saya berangkat gitu. Jadi ketika saya menjadi penyiar pun itu kan imajinasi yang kita bayangkan. Jadi kan saya cuap-cuap di depan mic tanpa ada orang kan. Tapi kita tahu ada yang mendengar di sana sehingga kita ya berimajinasi lah seolah-olah hari ini cerah, hari ini apa, berimajinasi memberikan informasi-informasi yang menarik sehingga saya selalu mencari bahan-bahan informasi yang tidak membosankan buat pendengar saya. Kemudian di Ramako saya pertama kali radio pertama yang talk show politik, satu-satunya radio pertama yang talk show politik yang tadinya semuanya kan hanya musik. Nah saya dibawa host pertama kali yang untuk talk show musik politik sehingga disitulah saya terjun ke politik. Tapi bukan terjun ke politik tiba-tiba, Bapak Ibu, pengalaman saya adalah saya kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 23 tahun. Jadi pekerjaan saya saat itu di Kementerian Pendidikan di Litbang. Jadi pekerjaan saya dari daerah Sabang sampai Merauke itu saya dipercaya untuk proyek pelatihan guru-guru dalam analisis item. Dan setelah 23 tahun itu saya diminta untuk bantu partai politik untuk turun ke politik di bidang pendidikan. Saya ditempatkan sebagai ketua DPP bidang pendidikan di partai saya dan kemudian ketika saya terpilih pun saya ditempatkannya di Komisi 10. Komisi yang terkait dengan pendidikan, kebudayaan, riset teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga dan juga perpustakaan. Itu mungkin. Jadi itu yang membentuk saya dari awal mulanya mungkin cuman hal kecil tapi bisa membuat keberanian saya sampai sekarang ini gitu. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Hima. Jadi yang saya tangkap sesederhana salah seorang guru memberikan kepercayaan, memberikan umpan balik sesederhana. Coba lihat titik di situ sampai akhirnya bisa di sini sebagai anggota dewan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.